Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Ilmu Giziku. Oke, kali ini kita akan lanjutin lagi pembahasan soal UKOM ya. Dari buku ini tentunya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 31. Jadi ini soalnya masih tentang pengukuran TLBK ya teman-teman. Jadi soalnya itu hampir sama sih, bukan hampir, tapi gambarnya yang beda. Nah, di sini untuk pilihan jawabannya bisa dilihat ya, ada 4 juga. Kira-kira apa nih teman-teman? Ya, benar banget. Jawabannya adalah Supraelia. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 32. Ini masih sama juga ya, tentang antropometri, penilaian status gizi, yaitu TLBK. Dan di sini ada gambarnya tentunya. Oh ya teman-teman, mohon maaf nih yang punya buku PDF-nya, itu kan nomor 32-nya ternyata salah gambarnya. Jadi gambarnya nomor 32 sama nomor 31 di bukunya itu sama. Seharusnya gambar nomor 32 tuh yang ini. Dan jawabannya adalah abdomen. Maaf ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 33. Nah, di sini kalian baca dulu ya soalnya baik-baik dan ini ada pilihan jawabannya. Nah, dari soal 33 ini udah mulai ngebahas tentang penelitian terapan ya biasanya. Nah, di sini kita harus tahu dulu nih, kita harus belajar tentang penelitian itu sendiri, mulai dari desain penelitian, mulai dari diagram-diagramnya, terus ada juga skala ukurnya. Itu kita harus benar-benar pelajarin itu ya sebelum UKOM. Nah, oke, kita lanjut ke soal 33. Nah, di soal 33 ini dia mempunyai kata kuncinya itu, jadi si peneliti ini dia mau ngelihat ibu hamil yang menderita kek dan dampaknya ke bayi BBLR. Si peneliti ini dia ngikutin dari trimester 3 sampai si ibu hamil ini melahirkan, karena buat melihat si bayi BBLR atau enggaknya kan. Jadi jawabannya karena itu bisa dibilang cukup lama ya. Berarti kan kalau misalnya ibu hamilnya usia kehamilannya 7 bulan, berarti kan dia sekitar 2 bulan kan, 2 bulanan dia terus memantau si ibu hamil. Jadi dianggap cukup lama, jadi jawabannya adalah kohort. Oke, lanjut ya ke soal 34. Kalian bisa baca sendiri soalnya, bisa di pause ya, dan ini adalah pilihan jawabannya. Oke, di sini Mimin bakal langsung jawab ya pembahasannya dari kata kuncinya. Di sini ada kaitan. Maksudnya kaitan ini kata kuncinya dia bilangnya praktek makan secara responsif dengan berat badan. Nah, berat badan ini berarti kan dia mengukur berat badannya itu saat ini, dan dia melihat penyebabnya di masa lampau, yaitu praktek pemberian makan secara responsif. Jadi kalau misalnya ciri penelitian itu berarti desain penelitiannya adalah case control ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 35. Nah, di sini kalian bisa baca sendiri lagi ya. Ini bisa di pause aja dan ini adalah pilihan jawabannya. Oke, di sini Mimin bakal langsung bahas soalnya dari kuncinya dulu ya. Jadi di sini dibilang hubungan. Oke, biasanya kalau yang hubungan itu adalah cross seksional. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 36. Nah, nomor 36 ini kalian bisa pause dulu ya buat baca. Di sini Mimin bakal langsung bahas di soal ini yang menjadi kuncinya yaitu gambaran. Pokoknya kalau misalnya ada penelitian yang di tujuannya itu untuk memperoleh gambaran, itu pasti jawabannya adalah deskriptif.
Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 37. Di sini soalnya kalian bisa baca sendiri lagi, bisa di-pause dulu kalau misalnya kalian bacanya nggak bisa cepet. Nah, di sini juga ada 4 pilihan jawaban ya. Oke, langsung Mimin bahas aja nih. Jadi untuk kata kunci di sini dia pakai kelompok kontrol. Oke. Dan dia mengambil kelompok kontrolnya itu secara random atau acak. Kalau misalnya penelitian dengan cara ini itu biasanya adalah true experimental design gitu. Oke, kita lanjut ya ke nomor 38. Soalnya kalian bisa baca sendiri dan ini adalah pilihan jawabannya. Oke, langsung saja ya. Untuk kata kuncinya itu yaitu berpengaruh. Jadi masih ada variabel luar yang berpengaruh sehingga si penelitian itu variabel yang dia teliti itu belum tentu juga dia berpengaruh karena masih ada pengaruh variabel lain yang tidak diukur sama si peneliti. Kayak gitu ya gambarannya. Jadi jawabannya itu adalah pre-experimental design. Gitu. Oke, kita lanjut ya ke nomor 39. Nah, di sini kalian bisa baca dulu soalnya. Bisa di-pause ya, dan ini adalah pilihan jawabannya. Oke, di sini Mimin bakal langsung jawab ke kunci soalnya ya. Di sini kunci soalnya itu dia bilangnya kelompok kontrol ini tidak dapat berfungsi sepenuhnya, berarti masih bisa variabel lain mempengaruhi kelompok kontrol juga kan berarti. Jadi ini hampir sama dengan true eksperimental, tapi kalau true eksperimental itu kan acak kan kelompok kontrolnya, jadi berbeda dengan yang ini karena ini kelompok kontrolnya tuh masih diduga tidak dapat berfungsi sepenuhnya gitu. Jadi jawabannya adalah quasi experimental design. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 40. Di sini kalian bisa baca sendiri soalnya, bisa di-pause juga ya. Dan ini ada 4 pilihan jawaban. Di sini yang menjadi kata kuncinya yaitu pelaporan perkembangan. Oke, jadi semua perkembangannya dilapor. Dan ini juga penelitiannya tentang pengaruh pelatihan. Oke, jadi jawabannya adalah non-equivalent control group. Oke teman-teman, mungkin segitu aja videonya. Jangan lupa bantu Mimin buat subscribe YouTube ini dan juga follow akun Instagramnya. Oke, terima kasih teman-teman. Bye-bye.